Haleluya, puji Tuhan. Keluargaku semua dimanapun saudara-saudara saat ini berada, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena oleh rahmat dan berkat-Nya kita semua masih dianugerahi umur, kesempatan untuk sama-sama bersekutu di dalam kuasa firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kita masih dalam proses penghayatan masa penantian pencurahan Roh Kudus yang dilakukan oleh para umat tebusan Tuhan ketika persiapan Pentakosta 2000 tahun silam. Nah, kita sekarang tidak dalam posisi menanti pencurahan Roh Kudus, sebab kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun silam. Nah, kita menghayati di masa pra-Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memasuki hari atau sesi yang ke-8. Dan kita akan menyimak hal-hal yang berkaitan dengan kerja kuasa Roh Kudus di tengah-tengah gerejanya. Karena dia datang itu tujuannya menjangkau, membentuk, mempersiapkan kita, memulihkan. Karena kita ini manusia sudah kadung berlatar belakang sebagai turunan Adam yang berdosa. Maka Roh Kudus yang hadir menjangkau kita, membentuk, mempersiapkan kita, memulihkan kita sampai nanti layak kita dipertemukan dengan mempelai laki-laki Tuhan Yesus ketika datang yang kedua kali menjemput gerejanya, yaitu saya, saudara semua yang mau sungguh-sungguh menerima anugerah sukacita besar kelak dalam perjumpaan di sorga. Itu nanti. Tapi hari-hari ini di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun situasi dan kondisinya tidak selalu mulus, menyenangkan saja. Tapi yang pasti penyertaan anugerah Roh Kudus di dalam kita membuat kita dimungkinkan untuk dapat melewati dari waktu ke waktu, hari ke hari, termasuk hari-hari sekarang ini. Saya tetap percaya, yakin Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Sebelum kita baca firman, mari kita tunduk kepala berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa Surgawi yang mengaruniakan Roh-Nya kepada kami. Saat ini kami mau menerima berkat kebenaran firman, supaya kami tahu bahwa Roh-Mu yang hadir di dalam hidup kami, di tengah gereja-Mu, untuk memberikan kelengkapan agar kami dapat saling menguatkan satu sama lain, saling membangun. Karena itu yang Kau rencanakan. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai organisme, anggota tubuh Kristus saling menguatkan, membangun, menghiburkan, mendoakan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita semua tahu kuasa kegelapan itu ingin manusia itu saling berpecah belah, tidak rukun, saling menjatuhkan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan, Roh Kudus, firman Tuhan Yesus itu mendambakan agar kita saling membangun. Firman saya akan baca dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 13. Sekali lagi, prinsip karunia-karunia Roh Kudus yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Korintus ini kadang-kadang menimbulkan multi tafsir. Oke, silakan. Asal tujuannya adalah membangun dan memuliakan Tuhan. Pasal 12 ayat 7
Saya baca ayat per ayat sampai pasal 12 ayat 7 sampai 13. Ayat yang ketujuh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Ini pedomannya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau yang lalu saya sudah menyampaikan, Roh Kudus membuat kita menghasilkan buah dalam kehidupan. Yang sebelumnya Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, di mana tujuan dari karunia dari Roh Kudus itu untuk membawa kita kepada satu pengertian, ya, bahwa kita sebagai anak, kita kemudian mengenal dan memahami betul Allah yang Maha Esa, yang menyebut diri sebagai Bapa bagi kita semua. Hubungan ini dipulihkan. Pengertian di dalam fellowship yang benar ini adalah merupakan karunia besar dari Tuhan buat kita. Sadar hidup ini karunia Tuhan, baik waktu senang ataupun susah, itu karunia Tuhan. Ya, kalau orang cuma bisa merasakan senangnya aja, nggak tahu susahnya, ya saudara flat begitu saja. Tapi ketika dikombinasi oleh Tuhan, susah. Begitu kita dapat pertolongan karena kita berharap pada Tuhan, senang ucapan syukur kita itu tiada tara. Terima kasih Tuhan. Sama dengan orang kadang-kadang tanpa sadar bahwa ini karunia berkat dari Tuhan, ya, kita sehat. Tapi ketika sejenak sakit gigi, waduh, orang berkata, ini mengapa tersiksa seperti ini? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, padahal dengan sempat kita punya pengalaman sakit gigi, di situ kita akan dapat bersyukur bahwa gigi kita sehat tuh berpuluh-puluh tahun. Aduh, kadang saya kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi setelah tahu sakit gigi itu seperti itu, sekarang aku mau bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita kembali, saudara yang dikasih Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus ini diberikan untuk kepentingan bersama. Saudara yang dikasih Tuhan, bersama itu siapa? Bersama itu kita semua orang percaya yang belajar beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikaruniai, ya, hal-hal kelengkapan, saudara yang dikasih Tuhan, untuk terjadinya suatu pembangunan tubuh Kristus. Seperti bangunan, ya, bangunan rumah atau apa, ya, di situ disediakan material, komponen, sehingga ketika itu diolah sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa, akhirnya menjadi bangunan yang begitu indah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga karunia Roh Kudus hadir, lantas memberikan, ya, kelengkapan buat gerejanya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8 kita baca. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini dulu. Tapi boleh saya lanjutkan dulu ayat yang ke-8. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetap inti dasarnya adalah untuk saling melengkapi dan membangun, untuk kepentingan bersama tubuh Kristus, gereja Tuhan, persekutuan orang kudus, agar menjadi kuat, dimampukan melewati semua masalah dan kesulitan, ya, sehingga seluruh hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita bisa terus digunakan untuk memuliakan Tuhan, digunakan untuk menghasilkan buah manfaat bagi banyak orang, yang mana lewat semua itu Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berkata-kata dengan hikmat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini ditaruh di satu ayat oleh firman Tuhan. Pasti ada maksudnya, mirip, serupa tapi tak sama. Barangkali saya memberikan ilustrasi, referensi kisah yang ada di Alkitab. Kata-kata hikmat itu bisa kita ambil cerita atau kisah dari Yusuf.
pada waktu di negeri Mesir dipakai oleh Tuhan untuk membantu keadaan Mesir yang sebentar kemudian akan mengalami keadaan yang parah, ya, musim paceklik, kesulitan bahan pangan dan sebagainya. Nah, lantas apa kaitannya? Yusuf kan bangsa pilihan, ini kok membantu Mesir? Kita semua ingat waktu itu, ya, bangsa pilihan berada di negeri Mesir dan Yusuf menjadi orang kedua nantinya. Tetapi ini awal proses ketika mimpi dari Firaun, ya, yang tidak ada satupun dapat menerjemahkan dan memberikan pencerahan makna artinya. Kemudian diambillah Yusuf dari penjara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian kita semua tahu kisahnya. Akhirnya Yusuf dapat menerjemahkan oleh karunia hikmat yang diberikan oleh Roh Allah, Roh Kudus yang sudah berkarya sejak zaman Perjanjian Lama, sejak zaman kitab Kejadian yang memuat kisah Yusuf. Yang endingnya nanti kita semua tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Firaun yang kafir, Firaun yang tidak percaya Allah itu kemudian dia mengakui. Nah ini dampak positifnya. Mengakui bahwa tidak ada orang yang seperti Yusuf, satu pribadi yang penuh hikmat, penuh roh Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf memberikan pencerahan melalui hikmat yang dianugerahkan oleh Allah, bahwa cara memanage keadaan ini mumpung masih 7 tahun akan ada kelimpahan, tetapi setelah itu 7 tahun kemudian akan ada masa kesulitan pangan yang luar biasa. Nah, singkat cerita saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara manajemen Tuhan karuniakan kepada seorang yang bernama Yusuf ini. Singkatnya, semua clear, ya, semua teratasi, dan di sana tujuan dari rencana Allah agar gereja Perjanjian Lama ini, bangsa pilihan yang ada di Mesir ini terpelihara sampai genap waktunya nanti dituntun oleh Musa keluar dari negeri itu menuju negeri perjanjian. Contoh satu lagi, ini saya persingkat. Ketika seorang Daniel dipakai oleh Tuhan menerjemahkan, itu adalah dengan hikmat Allah, satu penyataan yang terjadi pada zaman Nebukadnezar. Oke, kita lewati karena waktu yang cukup singkat. Yang kedua dikatakan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dari apa yang kita sedang pelajari ini, harapan kita nanti kita sebagai gereja Tuhan kiranya dikaruniai Tuhan, kepada tiap-tiap kita terserah Tuhan, ya, disesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, jadi saudaraku, yang namanya karunia dari Tuhan itu sifatnya ya kapan Tuhan mau kasih. Ya, saya tidak mempercayai ini menjadi sesuatu yang sifatnya permanen. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Tuhan kasih sesuai dengan ukuran dan kerelaan hati Tuhan. Hati Roh Kudus itu sendiri yang memberikannya kepada kita. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Contoh, waktu Daud dalam perjalanan, ya, lagi menghadapi konfrontasi yang dilakukan oleh anaknya sendiri yang memberontak. Singkat cerita, di suatu perjalanan tiba-tiba seorang Daud dengan tentara yang sedang berjalan ini di bawah suatu gunung, dan di atas ujung gunung di sana ada musuhnya Daud yang maki-maki Daud habis-habisan, sampai punggawa atau pengawal Daud itu rasanya merah telinga dan katakan kepada Daud, sebaiknya orang seperti ini kita habisin aja. Daud dikarunia Roh Kudus, kata-kata pengetahuan. Dia mengatakan kepada punggawanya, jangan. Ini untuk meneduhkan, saudara. Ini mau naik pitam ini, ya, si punggawa ini, tapi diteduhkan oleh kata-kata pengetahuan ini. Daud mengatakan, biarkan saja, ya, kalau dia memaki-maki, biarkan aja, ya. Mungkin dengan itu akan membawa aku mendapat belas kasih dari Tuhan. Singkat cerita,
Saudaraku, suasana itu bisa diteduhkan. Dan justru seorang Daud dapat melewati semua itu. Kenapa? Ini, pada waktu itu dikaruniai kata-kata pengetahuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan prinsip ilahi. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, ketika saya menghadapi jemaat yang konsol dengan saya, ya, 37 tahun saya mengembalakan umat Tuhan. Banyak pengalaman. Anak-anak Tuhan kemudian di kemudian harinya mengatakan, Pak Gembala, untung prinsip kalimat kata yang Pak Gembala sampaikan yang lalu mencerahkan sehingga saya tidak putus asa, mencerahkan sehingga saya berpengharapan, mencerahkan sehingga saya terus berjuang, dan akhirnya semua dapat saya lalui dan berkat pertolongan Tuhan itu terjadi. Puji Tuhan. Baik, kita lanjut ayat yang ke-9. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karunia iman ini, ada karunia iman. Iman yang dikaruniakan Tuhan untuk menyelamatkan kita, karena kita itu diselamatkan karena iman, ya, merespon kasih karunia Allah. Tetapi iman di sini ini juga mempunyai makna iman untuk kita semua. Di dalam setiap keadaan yang nampaknya sulit, kita tetap punya keyakinan, beriman untuk Tuhan yang kusandari kiranya memberikan pertolongan kepadaku, dan seterusnya. Yang berikutnya, saudaraku, karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini Tuhan juga mengatakan di dalam Injil Markus, ya, orang percaya akan menumpang tangan atas orang sakit sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa ini Pak yang bisa dipakai seperti ini? Ya gembala, ya pelayan-pelayan Tuhan. Siapa lagi Pak? Jemaat yang belajar hidup dalam kuasa firman, jemaat yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, boleh mendoakan kalau ada orang dalam situasi tertentu sakit, siapapun. Minta didoakan Pak, jangan basa-basi, ya saya ikut mendoakan. Ya, jika dimungkinkan, saudara berdoa, ayo berdoa. Ini karena dalam konteksnya sakit disembuhkan, menyembuhkan dari sakit penyakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau memang Tuhan mau melakukan, tidak mustahil. Ya, saudara dan saya berdoa. Apakah kemudian suatu hal yang pasti, kalau saya sebagai gembala 37 tahun menggembalakan umat, doa untuk orang sakit seketika masih sembuh, itu. Saudaraku ini kasih yang sembuh juga banyak atas restu Tuhan, kemurahan Tuhan. Lu kok gitu? Iya, karena orang itu memang layak disembuhkan Tuhan, bukan semata-mata karena saya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang gawat dalam keadaan sudah ya seperti ya sudah dekat begitu. Tapi itu kan konsep manusia. Ketika rumah surga belum jadi, Tuhan punya rencana buat orang yang bersangkutan. Kenapa tidak? Ya, ada di Alkitab itu yang memohonnya itu begini, kalau engkau mau menyembuhkan kami, kami sembuh ya Tuhan. Seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana menyembuhkan ini karunia bisa terjadi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bergantung, yang doakan, yang didoakan sama-sama di dalam rencana Tuhan memang untuk menyembuhkan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lantas katakan, lu kalau gitu kita masuk rumah sakit langsung kita teriak aja, sembuh semua gitu. Tuhan tidak suruh begitu. Karena apa? Ilmu kedokteran itu juga bagian dari karunia kasih yang diberikan Tuhan kepada mereka. Diberi satu talenta. Untuk apa? Nanti kepentingan juga untuk umat manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya akan kuasa Tuhan kalau mau menyembuhkan. Saya kan di 41 tahun yang lalu, tahun 1979, ya, katakan saja kecelakaan, ya, sekarat, pindah 3 rumah sakit, hari ke-8 sampai hari ke-8 sekarat. Tapi saat itu Tuhan datang melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, mendoakan. Ternyata Tuhan kasih sembuh saya. Disembuhkan. Nah, apakah si pendeta atau hamba Tuhan itu memang spesialis untuk menyembuhkan orang? Juga enggak segitunya.
Jadi orang kalau sudah menganggap diri sebagai spesialis dalam bidang ini, maaf kalau kami tidak sependapat seperti itu. Ya, nanti jangan-jangan kita jadi sombong, kayak permanen punya kita kayak apa. Enggak. Tetapi karena ini karunia, kalau memang saat tertentu itu Tuhan karuniai, tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan pasti memberkati saudara di ayat yang ada ini, menyembuhkan. Ayat yang ke-10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Puji Tuhan. Apapun bentuknya, tetapi yang pasti mujizat itu tidak bisa diformulasi manusia. Mujizat itu atas kehendak Tuhan, dan kalau ditelusuri adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Ya, jadi aneh ketika saya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa saya minta mujizat karena saya sudah lama tidak ke mall, ini tidak ada duit, saya perlu mujizat ke mall. Ya, ke mall itu tidak perlu mujizat, ya ke mall itu jalan aja, kalau tidak ada kendaraan ya jalan kaki aja, kan begitu. Oh, di mall nanti kan butuh ini beli ini, nggak beli, ke mall gratis, naik turun aja eskalator, naik turun aja lift ya. Kayak cucu saya itu paling demen tuh si Holly itu, ya. Maklum ini kan engkong pemula gitu. Jadi si cucu yang 2 tahun 2 bulan kayak ini ya, itu paling demen tuh dari berapa bulan silam itu kalau masuk ke mall ya, tidak harus peluang. Yang penting naik turun lift, kemudian eskalator sampai di atas minta turun lagi atau minta naik lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan gitu. Kadang ada orang ngomong, saya minta Tuhan nyatakan mujizat, saya kepingin ke mall. Ya, saya tidak sependapat itu ya, maaf ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mujizat itu adalah hal-hal yang sifatnya adikodrati, supranatural. Dan sebetulnya karunia mujizat ini lebih-lebih kalau kita bisa menghantar orang itu mendapat keselamatan, itu mujizat yang sesungguhnya. Kita pindah dari maut kepada hidup yang kekal, yang harusnya di neraka kemudian dipindahkan ya ke dalam kerajaan sorga. Itu mendatangkan mujizat besar, dan semua orang ya menjadi umat pilihan harus mengalami ini dan pasti mengalami. Jadi bukan ya masalah kebutuhan, duit dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kerjanya yang baik, disiplin, latihan. Kalau proses masa perintisan dalam bidang usaha, tentu dalam ketekunan, kadang harus mengalami kerugian, kegagalan. Itu bagian dari proses ketika waktu tertentu Tuhan memberi satu kesempatan, kita punya kapasitas untuk menikmati capaian lebih dari yang sudah-sudah. Itu berkat ya, memberikan euforia kita. Toh semua itu cuma mensaranai aja. Tapi kita semua menikmati ya hal-hal yang dari Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang perlu saya sampaikan kepada kita semua tentang mengadakan mukjizat. Kita semua kiranya berdoa, dipakai Tuhan, diarahkan untuk bisa jadi saluran berkat syukur. Kalau dipakai untuk karunia mujizat, membawa orang itu diselamatkan, membawa orang itu menerima suatu posisi yang asalnya dicengkeram kuasa gelap, kemudian ya dilepaskan dari cengkeraman kuasa gelap. Itu mujizat-mujizat yang memuliakan Allah dan untuk kepentingan kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya harus sampaikan ini sampai ada di pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 bagian awal ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya sebagian dari karunia-karunia yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ini memberikan satu bekal dan motivasi kepada kita semua anak-anak Tuhan untuk kita menyediakan diri dipakai oleh Tuhan agar seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang memang patut untuk kita layani. Dan kita menjadi gereja Tuhan, anggota tubuh ini saling melengkapi seperti ini. Besok kita akan lanjutkan ya dari karunia ini yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita semua. Puji Tuhan. Dan saya akan bacakan satu ayat penutup untuk kita masuk dalam doa. Kita rendahkan hati, mohon kiranya Tuhan berkenan menuntun kita, mengaruniai ya, Roh Kudus mengaruniai kita karunia-karunia seperti yang sesaat
telah saya sampaikan itu. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 dari 1 Korintus pasal 12 ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Siapa Roh Allah? Ya Allah sendiri. Karena Allah itu juga roh. Ya, sejauh mana Pak kita bisa bayangkan? Jangan bayangkan, tidak bisa. Ya, kenapa dikatakan Allah itu juga roh? Karena kita menerima roh, sumbernya dari Roh Allah. Ya, manusia itu dua komponen. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Komponen dasar yang kelihatan nih fisik dibuat dari tanah. Ada masa pakai, ini tidak langgeng, tidak abadi. Tetapi komponen yang dikaruniakan Allah kepada kita yaitu rohnya diembuskan kepada kita. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah roh Allah yang mengembuskan rohnya. Kita menerima roh menjadi pribadi. Pribadi Henry, pribadi tiap-tiap saudara. Itu adalah roh yang diembuskan oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dilawat Roh Kudus, seperti 2000 tahun yang lalu, peringatan Hari Raya Pentakosta itu, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus hadir melawat manusia. Artinya apa? Roh Kudus bersekutu kembali dengan roh manusia. Karena itu awalnya begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kapan terpisah? Waktu manusia berdosa, Adam mau berdosa, maka roh Allah itu meninggalkan roh manusia yang sudah diberikan kepada manusia. Iya kan? Maka dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dulu melingkupi manusia itu tidak berbusana, tapi dilingkupi dengan sinar kemuliaan. Itu jadi kelihatan telanjang setelah roh Allah pergi. Ya, tidak ada lagi meninggalkan manusia. Maka kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Yesus datang untuk memulihkan kembali. Yesus disalib, ditelanjangi, supaya kemuliaan ilahi diberikan kepada kita. Seiring dengan hadirnya roh Allah itu datang di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya sekali lagi saya baca ayat 11. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjut pada hari sesi ke-9, yaitu besok. Tuhan memberkati. Mari saudara mengambil waktu untuk doa. Dan puji Tuhan, kita mohon kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan anugerah kelengkapan di dalam hidup kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini setiap orang yang sujud di hadapan Tuhan, merendahkan hati setelah mendengar renungan firman Tuhan, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami di tengah-tengah gerejamu ini memberikan karunia untuk kelengkapan kami sebagai gereja Tuhan, agar kami tumbuh terus berjalan maju ke depan melewati semua situasi dan kondisi, dan kami mau saling menjadi berkat satu dengan yang lain, menjadi saluran manfaat, sehingga kami sesama umat tebusanmu, bahkan kami dengan semua umat manusia sesama kami di dalam dunia ini, kami dapat menguatkan, kami dapat mendatangkan berkat, mendatangkan manfaat, sehingga sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong orang-orang yang rindu dipakai oleh Tuhan, Engkau juga akan lengkapi dengan karunia-karunia seperti yang sebagiannya kami telah telusuri kebenarannya dan sudah dipaparkan hari ini. Tuhan pasti memberkati semua anak-anaknya, dan kami bersyukur sampai di penghujung hari ini Tuhan terus memberkati kami. Sekarang kita menerima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menopang kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali dan menjemput kita, mengantar kita pulang ke sorga yang mulia
penuh bahagia selama-lamanya. Yang percaya semua dikarunia Roh Kudus, katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa besok. Shalom.